3, 2, 1, and action. Selamat datang di podcastnya Badokers yang pertama. Ayo Badok. Yoi. Ya, ini adalah episode percobaan. Percobaan. Kita lama banget udah nggak nge-YouTube, baru udah berapa bulan lalu ya? 2 tahun. Sebulan. Kan terakhir Aldi Taher. Oh iya benar. Sekarang kita udah sama teman-teman kita penggiat F&B. Jadi gimana kabarnya sekarang, Pip? Ya, masa nama kabar. Kabar? Tapi gila sekarang beratnya 100 kilo jujur. Anjing. Padahal zaman waktu kecil paling kurus dia ya. Enggak, membayangkan dari itu udah makan banyak bego. Tapi kurus kering cengkreng mayeng-mayeng kor. Yang nggak berubah adalah warna kulit. Bungit ulu ungu. Iya, ungu dia. Karena udah diurusin bini. Oh. Mendingan udah main di bini. Udah punya bini. Enggak kayak diurusin aja sih. Diurusin harusnya atletis ya badannya. Kalau dia mah berarti nggak diingetin. Mungkin pernah diingetin, tapi bininya udah just selalu dah. Basicnya gue jago masak. With your passion. My passion. Mas, tapi Mas siapa ya? Aku juga bingung di sini. Ya udah nggak apa-apa ngobrol aja. Sebagai barista dia. Oh, Ya, gitu. dia sebagai Jadi gini, barista. Oh, iya. Apa? selama ini apa kesan lu sebagai barista tuh apa sih gitu? Wis kopi banget. Aduh. Expert ya. Kalau gue ya, gue tuh sangat menyenangkan lah gitu. Selalunya menyenangkan. Bukan Vidi. Apa sih? Bisa. Kok nangis? Santai aja. Santai chill aja, chill. Nah, maksudnya lu sebagai barista tuh Air lu merasa gimana gitu pengalaman lu? Yang tadi kok. Sebagai pengalaman lu sebagai barista, apa keluh kesahnya, apa capeknya, apa senengnya? Oke, kalau misalkan dari senengnya ya, gue tuh seneng banget ketemu banyak orang gitu. Oh iya. Gue bisa kayak customer tuh kayak temen gue sendiri gitu loh. Oh iya. Apalagi misalkan customer itu ke kita sendiri tuh happy, kayak misalkan dia udah ngelempar ngelempar bercandaan. Lempar gacaan. Gacha apa? Lempar gaca apa? Lu sama customer main tajos. Kok gacaan? Dia juga nggak paham tajos anjing. Paham Nggak ada di gua. zaman. Oh, dia zaman. Udah tajos tahu. Apa? Tajos. Tahu gua. Kayak gimana? Yang dingin bukan sih? Yang bulat itu? Oh iya. Tahu gua. Yang 2000-an satunya dulu terakhir gua. Oh, zaman gua masih 300 perak, Kor. Itu tadi senengnya kan, lu ketemu banyak orang, teman baru. Nah, Capeknya gua punya SPV nih. Punya SPV Tapi lu alias topi hitam. Gimana menurut lu Gimana dia? SPV lu? Gimana punya SPV kayak dia? Nyebelin. Tapi dia nyebelin baik sih. Oh, baik. Masih masih mikirin kita juga lah. Oh, Mikirin apa? Pikirin apa? Orang yang paling gua nggak pikirin kalian. Berarti sama ini bohong dong. Kan sekarang lagi rame banget tuh ya diomongin kayak konten-konten kreator F&B kayak Code Blue gitu kan maksudnya sempat kena cancel segala macam kan. Udah gitu kan mereka kan semuanya kan di F&B nih Pip. Kalau kita kan lu juga di F&B, tapi kan kalau gua udah nggak di F&B tapi gua masih ngonten F&B. Gue pengen tahu POV dari mereka. Iya, betul. Kalau misalkan ada customer, cara reviewnya misalkan kayak Code Blue gitu. Respon lu kayak gimana? Main HP mulu anjing, mawaru mulu. Dia nih. Rider. Gua. Dia nih dulu. Nah, kita pada pengalaman ya, Kor. Apa? Ngadepin customer, Heeh. perihal makanan kita. Oh, pernah gue dikomplain. Gue pernah dikomplain bahwa makanan spaghetti ada plastik. Yang dimana Yang dimana plastiknya nggak ketemu. Jadi dia emang maksudnya dalam arti dia sengaja untuk menaruh. Enggak, itu nggak bisa kita bilang kayak gitu. Iya. Tapi nggak tahu nih itu bener adanya atau enggak karena nggak ditemuin nih plastiknya yang ada yang dia komplain karena dengan dali udah ketelan sama anaknya. Oh, terus Oke, dia minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya adalah bagaimana jika kalau anaknya kenapa. Udah kita ketawarin mau ke rumah sakit gak mau. Iya, akhirnya gimana ya? Iya, ujungnya kita pengen bertanggung jawab ke rumahnya, Iya. minta maaf. Tapi Karena gue udah minta maaf nggak mau juga. iya, dia pokoknya Itu permintaan maaf tersusah hidup gue tuh selama di F&B. Oh, gitu. Dulu di Starbucks gue nggak kayak gitu. padahal lu udah latte tuh.
Udah. Latte kasih tahu latte Latte, apa? latte. Listen, apologize, take action, thank you. Ensure satisfaction. Udah, semua Dia bidangnya di situ. Dia ahlinya. Ahlinya Ilmu dia. yang Gak kepake tapi tetap Nggak kepake. Gak kepake. Yang bisa lu pakai saat itu apa ngomong apa? Anjing lu. Hey. Good morning judges dong. Lu kan begini, gua. Maaf. Seorang Marandeva. Tapi harus. Emang harus. Wajib, karena tetap dia sebagai Harus, customer walaupun datang ke tempat kita. balik ke backroom dia ngomongnya entet. Kalau lu kan punya alat rock. Nah, Kalau gue pasti nomor satu tuh customer sih. Enggak tadi pertanyaan gua kalau misalnya ada reviewer tapi kayak Code Blue yang kayak tadi misalnya ada plastik apa, respon lu sebagai penggiat F&B ya, sebagai pelaku gimana? Kita sebagai pegiat F&B pasti nomor satu adalah dengerin si customer Nah. tuh seperti apa, maunya apa, kayak gimana, case-nya apa. Kalau memang misalkan dia mereview terus jadi sesuatu yang baik buat restoran, kenapa enggak? Oke. Tuh, bijak. Tapi kan dia jelekin. Ya kan balik Iya. lagi kalau dia jelekin, kalau emang makanannya jelek, Benar. ya. Tapi Gua- kalau makanannya iya sih, bagus, tapi- dia pasti fair. tapi dia gua nggak setuju. Ada masuk akalnya. Iya. Karena kalau misalkan kalau restoran lu sampai dikomplain, berarti dari segi restorannya lu belum siap. Iya. Menurut gua. Makanya komplain itu adalah masukan buat restoran buat jadi lebih bagus. Penggiat F&B yang udah berlama di F&B pasti kalau misalkan nyobain menu dari restoran lain bias banget. Karena lu udah tahu misalkan bahannya apa, Iya. ingredients-nya apa, jadinya malah bias gitu. Tapi pendapat tuh gimana tentang hal kayak gitu? Misalnya lu nih lu pelaku F&B, lu bisa masak, lu chef, lu buka usaha, tapi lu ke restoran lain, tapi lu ada bias buat mengglorifikasikan produk lu sendiri, padahal produk mereka juga belum tentu nggak enak. Kalau dari gue, pokoknya setiap kali gue ke tempat restoran atau coffee shop atau apapun, nomor satu itu pasti yang gue nilai adalah Hospitality. hospitality satu. Cuman kalau secara produk itu kita nilai secara jujur. Maksudnya ini enak di lidah kita atau enggak. Kalau misalkan pun enak, ya udah berarti kita apresiasi. Tapi kalau nggak cocok, gue pun nggak pernah kayak nih nggak enak deh makanannya. Lu juga bersikap seperti bersikap normal, customer kan? ya, customer aja. Ah, iya. Dan Sebenarnya gua bijaknya nggak- gitu sih. Gue nggak hate yang kayak sampai gue makan di sini terus nggak enak, gue review di Google Review, gue bintang 1 dan sekarang gue nggak. Karena gue tahu rasanya dikasih bintang 1 tuh gimana. Lebih better kalau misalnya ada sesuatu terjadi di masalah nih di menu atau di makanan yang lu makan. Let's say tadi ada apa yang kurang bagus, kita panggil staffnya, kita panggil manajernya, info nih hati-hati nih ada ini. Karena Google Review itu nggak bisa diedit ya? Itu satu. Nomor Kedua, dua emang itu ini pro kontra juga. Ada di luar negeri itu sampai ada orang yang nggak mau punya bahasanya Google Review, nggak mau punya Maps. Oh gitu. Iya, karena menurut dia review orang-orang itu bias menurut dia. Karena Oh. kita bisa sesuka hati naruh apa aja yang kita Iya, mau. iya sih. Kalau gue lagi nge-review lagi mood gue jelek, bisa aja. Iya, tapi kan ibaratnya kayak misalkan si restoran ini ngedevelop menu sebagus mungkin, tapi mungkin bad day aja buat dia, terus di bintang 1 misalkan. Iya. Itu kan nggak secara general juga, maksudnya nggak keseluruhan. Iya, Tapi kayak jelek. comment head Gitu. aja. Iya, cuman kan ya balik lagi ya. Kalau di kita sekarang tuh Google Review tuh jadi salah satu patokan utama gue juga. Selain feedback customer langsung, gue selalu ngecek Google Review setiap hari. Makanya kayak sebenarnya kayak Google Review itu kan public. Iya, betul. Semua orang bisa lihat. Makanya dulu gue pernah kerja di suatu perusahaan, dia itu bikin feedbacknya masuk ke website-nya kita sendiri. Oh, iya, Jadi yang bisa tahu isi feedbacknya itu apa, cuman kita. Iya. Orang publik nggak akan tahu gitu. Sebenarnya yang bagus kayak gitu, tapi kan Terus dapat diskon, dapat promo ya yang isi. dapat CV namanya, customer voice namanya. Misalkan apa apa? ayamnya dia Hah? steak, Ya, apa? chicken Chicken steak, chicken steak apa namanya? Apa sih? Bewok chicken stick. Bewok chicken stick lu. Tiba-tiba pegawainya bolongin ayam pakai titit. Misalkan, andai kata. Tapi, Iya kan? tapi dia bener bolongin pakai titik tapi bukan ayam donat. Andai kata, misalkan kayak gitu. Dia kan semua orang pesaing. pakai titik. Apa nama usahanya bangkrut. Jadi pesaing lu juga bisa lihat dia jelek nih di sini kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau review bagusnya adalah private. Tapi untuk bikin kita sistem itu susah Betul memang. banget gitu. Ya intinya
komplain customer atau feedback itu harus kita dengerin sih, apapun itu. Iya, tapi kan didengerin balik lagi pro kontranya. Kalau misalkan di Google review kayak gak usah Google review deh. Kopi gua misalkan banyak banget yang hate, ada beberapa. Ini baristanya judes, baristanya jutek, baristanya cuek. Tapi di balik itu ada lagi nih yang komplain yang bagus gitu. Maksudnya minumannya enak, pelayanannya cepet. Kita kan bingung sebagai kita lihat anjing, jadi yang bagus yang mana nih gitu. Kan itu balik lagi mulut orang, apakah itu bisa ternyata orang pesaing yang Benar, ngobrol yang bisa kayak jadi gitu. juga. Makanya kan bias juga sebenarnya kayak gitu. Yang penting ya kita harus cek setiap hari sih. Iya, makanya balik laginya adalah punya review yang private menurut gua. Itu lebih bagus juga. solusi toh, tapi benar. Iya, menurut solusi gua. walaupun agak budget tapi solusi. Budget, tapi karena kalau kayak Google review bagus karena kan rating. Betul. Orang kalau misalkan mau kemana-mana, wih binatang tuh. Mau kemana-mana bisa nge-search. Ya tapi ya kontranya ada di situ balik lagi. Gitu. Apalagi kayak Instagram, siapa aja bisa komen, Bos. Bener. Iyalah. Gitu. Menurut lu? Apa? Dengerin gak sih? Kosong pikiran. Oh iya. Lu barista ngapain aja sih, Ki? Nah, lu kalau barista jadi hari-hari lu ngapain aja? Kalau ada customer nih yang komplain sama lu. Berak depan lu. Iya. Heeh. Lu disiram americano panas. Lu ngapain? Tapi americanonya pakai cranberry masih enak, bisa lu jilat. Lu ngapain? Bakal jilat apa lu minta maaf? Ya kalau gue gue tanya dulu. Maksudnya siram tanya, Iya, maksudnya siram mah tampol aja. Iya. ya maksudnya tanya dulu lah kenapa gitu. Ya kenapa, apa ada permasalahan dari ini ya, dari Iya. Biasa kadang ngeliat muka lu udah sebel. Nggak, kadang kalau kita nih sebenarnya sebagai pelaku bisnisnya R&D, kalau kan apalagi kita ngejalanin, sebenarnya kalau kita nggak expert juga sebenarnya susah juga Kor, karena kita bukan terlabel as food tester atau apa. Bener, tapi Gitu. kan balik lagi, lu bisa nilai diri lu food tester atau food expert atau lain-lain dari mana benchmarknya? Kagak ada juga. Lu bilang misalkan Atas lu. americano gue enak, belum tentu orang lain bilang americano Benar. gue enak gitu. Benar. Makanya kita kan selama ini kalau misalkan kita let's say ke tempat orang lain, yang kita lakukan adalah nge-link sebenarnya. Tujuan buat apa? Ya sama-sama ngebangun bisnis lagi. Ayo benar, gue setuju sih, karena maksudnya apalagi kalau misalkan gue bikin konten tentang F&B juga kan sama Pip tuh, karena gue tahu dan dia juga tahu basicnya POV orang pelaku tuh seperti apa, yang udah buka usaha seperti apa, jadi itu kebawa ke konten-konten kita yang lain jadinya. Jadi maksudnya bukan berarti gue cuman dengerin konten kreator doang cara mainnya kayak gimana, tapi kita tahu cara mainnya pelaku bisnis juga seperti apa. Nih gue udah benar. Lo kan sebagai food blogger nih, pasti dibayar dong, menerima endorsean dong. Pasti. Apa yang lo kan ketika lu mereview sebuah makanan dan ternyata makanannya nggak sesuai selera lu? Gue bisa jawab. Gue dulu apa lu dulu? Gue dulu. Kalau gue jawaban gue selalu, ini pertanyaan yang selalu dibilangin sama teman-teman juga nih, Beb. Kalau gue selalu, gue ngonten berdua. Gue duo. Gue sama dia. Gue hitam dan putih. Gue Adidas Nike, gue iPhone dan Android. Jadi kalau misalkan ada makanan yang nggak suka, at least gue suka, dia nggak suka. Selalu begitu. Jadi kita belang. Makanya Itu konsep yang lu bangun. itu konsep yang gue bangun. Makanya gue seobjektif mungkin, walaupun gak bakal objektif, tapi karena gue hitam dan putih, gue suka dia nggak suka, kadang dia suka gue nggak suka, itu yang gue bawa konsep itu ke konten-konten gue. Jadi lu mau yang mana nih tim? Iya terus. Iya dong. Iya bener. Misalkan nih, gue misalkan ini nih, Apip bilang nggak suka, gue bisa bilang aja gue suka. Tapi kalau misalkan gue nggak suka, dia pasti bilangnya dia suka. Gitu. Karena memang kita dibuat dengan taste yang berbeda, karakter kita berbeda, taste-nya gitu. Kayak maca deh. Bener. Iya benar. Maca gue selalu bilang gue nggak suka maca, tapi dia suka Gua banget suka maca. Nah itu yang gue glorifikasi, itunya yang gue jual ke teman-teman. Ya kalau gue sih enak atau enggak makanan itu karena beda-beda ya lidah orang ya. Bener. Kan itu tadi pertama kalau gue main Referensi. di Badokan sama Andika pasti gitu. Gue pro, dia kontra gue pro, bisa gitu. Cuman kalau gue secara gue pribadi enak dan gak enak tuh sebenarnya udah bukan standar lagi sih. Yang penting ketika misalkan dia menyajikannya menurut dia rasanya seperti ini, ya udah, karena asin gak asin kan masih lidah orang beda-beda. Gitu. Manis kurang manis sama manis, lidah orang beda-beda. Gitu. Jadi ya udah, yang penting kita tahu. Kalau gue merasa cocok, ya gue datang lagi nanti beli lagi. Kalau gue merasa nggak suka, ya gue nggak usah balik lagi dan gue usah beli lagi. Iya, gitu. Dan selalu yang bekerja sama-sama kita juga selalu begitu. Betul. Yang apapun itu, mau Indomie mau apa,
kalau kita emang suka ya kita bilang suka dua-duanya, tapi kalau ada yang gue kurang cocok karena gue nggak suka yang terlalu manis, pasti dia bilangnya oh emang konsepnya begini dik, dia bakal kasih tahu itu educate itu ke gue Iya pastilah kalau gitu. itu. Misalnya ini nih Mont Blanc, gue nggak suka ada foamnya begini, tapi kan Mont Blanc emang harus ada foamnya. Iya. Ya dia Standarnya. mengeduket itu standar itu ke gue di konten, dan itu gue pasti masukin dan gak bakal gue cut. Gitu. Nah, selama ini selama lu berjalan kayak gini nih, lu pernah nggak ada momen-momen ngerasa kayak briefnya kurang nih, briefnya salah nih, atau misalkan Rifki. kerja dulu ya guys. Kalau misalkan nih kayak Mas, gue pengennya ada 2 brand yang lu konten lu kelihatan duel kan, versus kan nih baru versus. Lu dipaksa untuk kan secara brief untuk menjelekkan brand yang satunya. Enggak tadi enggak. Gitu. Apa? Sikap lo kan gimana kalau misalkan lu dipaksa untuk kayak tolong dibandingin sama yang satu ya, tapi lu harus bilang yang punya gue lebih enak kayak gitu. Kita Nggak pernah begitu. kita nggak akan menerima itu sih. Kayak kalau misalkan ada brand yang nyuruh bilang punya dia lebih enak dan punya kompetitornya nggak enak, kita nggak akan pernah bilang gitu. Ya, nggak itu tidak masuk kriteria brief buat badokersnya. Kita nggak bisa di brief kayak gitu. Filternya kayak gitu. Filternya dari Kalau awal. lu mau kita kontenin ya terserah kita, kan kita yang ngerasain. Iya. Selalu kayak begitu sih. Cuman kita butuh brief dari dia untuk kriteria apa yang mau dijual ke para Iya. penonton. Misalnya baru kan. menu baru, promo, buy one get one, launching. Menjatuhkan. Iya, kalau menjatuhkan sih udah beda cerita ya gitu. Nah, itu masuk ke obrolan, gue pengen nanya ke lu juga nih, obrolan ke yang sekarang lagi rame banget tuh, Pip. Jadi sekarang tuh lagi rame ada konten yang kayaknya lu tahu deh. Yang kalau konten kreator itu sebagian besar makanannya dilepeh. Nah, menurut lu gimana tuh? Menurut lu gimana? Apa? Enggak, di lepeh itu kan off cam. Off cam. Off cam. Iya, off cam. Gue mewajarkan karena mungkin dia review banyak banget, terus dia udah enek. Jadi dia cuma nyobain beberapa aja menurut gue. Ya. Benar. Bisa. Dan menurut gue ya nggak salah, karena baik lagi as a preferensi aja. Kalau misalkan pun dia merasa tidak enak dan tidak ditaruh di kamera kan nggak ada masalah. masalah apa-apa, ngerti lo? Iya sih. Sekarang lu suruh review maca, Urasu, Hakuji, Heiko, Muace. Macamen Iya. di hari yang sama. Iya. Minum? Enggak. Ya udah. Intinya kan gitu, tapi kan apakah di kamera lu muntahin kan Enggak. Iyalah. Nah, dan gue liat juga sekarang kalau ngeliat trennya ya, kayaknya udah nggak ada juga sih konten creator makanan yang berusaha nge-review kalau let's say modelnya kayak Kodlu. Kayak menurut gue sekarang udah nggak ada sih. Iya, makanya. Malah Kita kan jadi kontra. iya. Iya. Apalagi dulu ada siapa tuh yang makanan mak siapa sih gue lupa. Siska. Siska siapa? Siskae. Oh, Farida. Ini Iya, apa sih? Satimin. Satimin tukang air bego. Bukan siapa? Siapa kan? Udin. Siapa? Sedunia. Niko. Tadi. Ibot. Ibot Lupa, 13. ada pokoknya dulu yang laki-laki tapi brandingnya Resukari. mama gitu dah. Brandingannya Kan dulu emak-emak. makanan bilang kotor. Padahal itu makanan tradisional aja, ngerti gak sih lo? Makanan Betawi. Juju. Yang nama Juju kontranya. Oh, nggak tahu gua jujur. Siapa itu? Nggak tahu Mas gue. siapa? Mark Wins. Oh, Iya. Gordon Ramsay. Mukanya ada, cuman yang namanya nggak ada. Arnold. Jamie Oliver. Ya udah, Ompong. ntar munculin aja deh mukanya dia. Kita nyusahin editor. Siapa sih, Bib? Nggak tahu gue juga. Dari tadi apaan sih lo ngomong apaan sih? Mama Betty. Mak Betty. Bukan. Magdalene. Baby. Benu bulo. Review. Benu bulo. Lazis. Gundul baru review. Siapa? Makanan aneh tuh. Gue lupa deh pokoknya. Kan maksud gue sekarang pun dia udah nggak ini lagi, nggak settle lagi as dia Karena dia ngejatuhin. karena hancur. Oke, kalau bisnisnya. gitu berarti kita case close tuh berarti Pip. Kalau menurut dia, kalau dia sama Lip bilangnya kayak ya udah itu masalah. tergantung preferensi. Iya. Tapi lu pernah sempat punya opini kan tentang hal itu? Ya menurut gue ya sama sih kayak Depa, karena kalau kita makan semuanya juga kan enak juga. Enak lah. Iya, Gila, let's lu say dia tapping satu hari 5 konten, 5 gitu. lokasi. Iya. Bakmi kepiting, ayam penyet, nasi goreng. Ya kan
Kalau disuruh makan semua, jangankan gitu. Bener. Pasti akan Jangankan itu. pasti dia akan kayak Harganya brisket 5, emang lu makan sampai habis? enggak kenyang kan. Tapi gue nggak lepeh itu. Tapi nggak lepeh gitu. Iya, tapi kan nggak habis. Iya nggak habis memang. Karena aku juga pernah didatengin salah satu stasiun TV buat review makanan dan dia juga izin di awal bilang dia saya sorry maaf ya nanti kalau misalkan di tengah-tengah kita nggak makan makanannya karena hari ini udah di lokasi yang gua tahu tuh ketiga. Siapa? Ini siapa? Istrinya Trans TV ya dia ya? Iya. Pokoknya TV lah ya, TV ya. Ya, intinya jadi dia izin dia juga izin bukannya dia nggak nge-respect kita sebagai yang punya makanan tapi memang dia ngasih tahu bahwa ini udah lokasi kesekian dan kita juga nggak masalah karena dia udah ngebantu kita untuk ngepromoin makanannya gitu. Iya, Toh cuman- juga di suapan pertama 2-3 sama dia ditelan. Iya sih. Cuman di janggalnya adalah Kalau perihal kayak misalkan lu setuju atau enggak kalau misalkan konten creator makanan sekarang pada bikin produk sendiri. Let's say Oh. kayak kan baik betul, let's say kayak bisa kita mention Iben. oh, Gitu. oke. Nah, lu ngeliat WV gimana? Apalagi sekarang ngeliatnya trennya turun. Gitu. Kalau gue masih sah-sah aja sih, masih sah-sah aja karena tergantung market fit dia juga kan. Jadi dia kan punya, mungkin dia memanfaatkan apa yang ada gitu. Dia lagi punya wave, dia lagi punya follower banyak, terus kontennya juga works. Terus dia mau bikin usaha tentang F&B. As long as itu masih bisa apa ya, makanannya masih bisa ya sah-sah aja lah pokoknya intinya. Makanannya tuh bukan yang kayak terlalu menggimik lah gitu. Gue masih aman-aman aja gitu. Kalau lu Karena kerennya tuh orang-orang yang kreator bikin bisnis F&B tuh dia kolaborasi core pasti. Iya. Dia kolaborasi sama emang dia orang yang bagian F&B yang biasa pegang operasional dan si kreator itu pasti sebagai kayak bahasanya BA-nya buat ngiklanin. Jadi itu pasti akan proper sih menurut gua. Karena marketing lo udah dipegang sama dia sebagai kreator yang punya followers gede, terus F&B-nya juga dipegang sama orang operasional yang udah mantep. Iya, karena itu balik lagi bisa pisau bermata dua juga tuh. Jadi kalau misalkan kita ngelihat WF sekarang juga banyak orang yang buka usaha juga pada tutup kan. Banyak. Karena mungkin faktor terbesar selain modal ya awal ya. Tapi kalau dia pun punya modal terus dia pun tutup ya marketing. Dan itu yang dipunyai aset utamanya si influencer itu, Betul. marketing itu dan itu sah-sah aja. Konflik. Iya konflik juga. As long as gimmicknya masih bisa diterima gitu, nggak sara lah. Itu gue masih sah-sah aja sih kalau influencer buka usaha F&B gitu. Dan enak-enak juga kalau misalnya kita ngeliat bebek carok, Enak, kelihatan muslim enak banget. mantep. Works. Iben Kalau- sambal bakar enak. Karena kalau lihat WV di Blok M yang jajanan viral kan pasti rata-rata punya influencer kan. Iya lagi. Betul. Bener. Secara ekonominya ya sebenarnya akan bagus aja. Secara UMKM dan sebagainya. Karena atensi ya. Iya, jadi memang kalau misalnya bahasannya kayak reviewer tentang makanan dan arah yang ngejatuh-jatuh kayak menurut gue sekarang udah nggak ada sih yang kayak gitu. Iya Karena sih. sebenarnya malah jadi sinergi aja. Betul. Itu Karena pun sih. kita butuh content creator sebenarnya. Butuh, karena buat nilai juga makanannya enak atau enggak. Pasti. Ya lebih nggak naifnya sebenarnya buat marketing sih. Udah Nggak masalah juga kan sah-sah aja. Heeh. Nggak masalah mau jadiin BA kayak apa nggak masalah. Tapi kalau menurut gua sekarang justru itu tadi balik lagi ke yang sekarang banyak content creator food vlogger itu yang diomongin tentang makan di lepeh itu. Mungkin kalau untuk di levelnya content creator baru ya, mungkin itu emang ini banget sih, kayak sesuatu hal yang jadi penghinaan gitu ke makanan. Tapi secara Karena satu hari satu misalnya, Iya. terus lu ngapain lu lepeh juga gitu. Banyak juga yang di komentarnya bilang kan, itu kan aku lepehnya itu pas aku makannya tuh di cut kak, bukannya aku lepeh gitu. Jadi aku cut biar kelihatannya video itu cepet karena makan dia lama, bukannya dilepeh sebenarnya, dimakan tapi di cut. Cuman make sense juga gitu loh. Karena nggak mungkin lu satu gelondongan itu 30 menit lu One cut, makan. ya, Iya. one take gitu ya. Nggak mungkin, karena pasti di cut. Bukan berarti itu pasti dilepeh, nggak juga. Bisa jadi bener-bener dimakan, Tan Boyku dimakan juga, Le. Iya. Dan respectnya tuh mereka selain mereka apa namanya dia izin gitu kan bahwa dia nggak bakal habisin sama dia di take away. Either Like dia you. makan atau dia nggak makan Atau dikasih. atau dikasih ke orang, tapi dia udah bawa pulang tuh udah respect aja sih gitu. Nah lu nih sebagai content creator makanan, apakah at the end lu akan bikin brand yang akan mengeluarkan makanan juga atau enggak? Oh iya, lu mancing-mancing itu ya pasti.
Nggak usah mancing lah. Itu pasti. Ya itu pasti. Dan itu bisa jadi thumbnail. Iya. Ya itu gila. Siapa sih goals? Itu kan Siapa ya goals kreator pasti kan pengen punya bisnis juga sih. apalagi F&B. Iya, apalagi F&B. Nah, tapi kan Pasti. misalkan lu udah running ini tuh beranda ada ya. Lu mendapatkan kondisi di mana sebagai kalian Lovin, content creator dan kalian cari uang di hal itu, tapi ada konten creator lain yang berusaha kayak nge-review tapi hasilnya kita bahas tadi bisa bilang Ya nggak menjelekan. masalah. Nggak masalah sih gue. Nggak hal kayak gitu. Nggak apa-apa sih, Nggak nggak apa-apa masalah. sih, nggak As masalah. long as kita jualannya jujur, bikin produknya bener. Kalau dia nge-hate ya itu urusan dia aja sih. Kan 1 banding sekian juta miliar orang. Iya. Iya benar. Tapi kelihatan lo di level yang mana kalau lo Iya. begitu gitu. Karena kita nggak main kayak gitu-gitu sih ya, males Iya, ya. makanya. Karena lu bayangin deh, lu perhatiin nggak sih kalau konten kreator yang food gitu, kadang ya udah independen aja sendiri-sendiri gitu. Iya. Bukan kayak kita bahas tentang konten kreator Jaksel ya. Itu kan kalau ada event apa mereka ngumpul atau apa. Kalau ini bahkan Iya. sendiri-sendiri aja. Iya, itu. Udah sama jalannya masing-masing gitu. Berarti lu secara community influencer makanan, lu nggak ada kayak pemiliknya gitu ya? Ada, tapi kita nggak. Oh, lu yang nggak join? Pinjem. Kita belum join ke arah sana. Iya, targetnya belum ke sana. Karena yang konten kreator circle gue juga bukan yang food banget sih. Iya. Ya general aja gitu. Apapun bisa dijadiin apapun eventnya gitu, gue ikut-ikut aja sih. Dan kita Nggak berkubu lah. Iya, nggak berkubu dan sama siapapun kita ya masuk aja sih. Gitu. Kok jadi lu nanyain gua Gimana bangsat? sih? Tapi ini gimana konsepnya video callan lagi? Nggak bisa, harus close dulu keluar. Bisa, nggak apa-apa. Tolong dong nih sutradara nih, dia gimana? Tandanya Izin dulu aja 15 menit. Oh. Itu dia pengen. Dimarahin. Izin dari podcast ya harus cabut dulu. Nah, Itu jadi penting itu. Hai guys, sebentar ya. Sebentar Enggak, kan enggak. dia ditekan. Iya. Nih, saya Anak gua nih nelpon. Ya Allah, masa cuma bertiga doang, tai. Bentar. Nah sekarang lu bayangin nih di sebuah kantor F&B lu punya SPV yang lah kerjanya kayak gitu. Waduh. Menurut lu gimana? Kan gue pernah partner sama Iya, gimana dia. coba menurut lu? Orang kayak gitu gimana sih? Orang kayak dia. Iya, menurut lu. Buset lah. Kucing berantem. Lu mau kopi dia? Karena Kalau orang kayak dia, ambil pisau aja. dan itu pernah terjadi. Terakhir. Terakhir. Apa satu makanan red flag versi lo? Yang kalau lu makan, ini bener-bener kayak lu ngapain sih pada makan ini gitu. Kalau lu gua tahu. Ini gue sebutin makanannya apa makanan kayak gimana? Karena gue makanan ya. Gue cuma punya 2, makanan gue enak sama enak banget. Tuh gua Semua. Nggak cocok nggak ada. yang nggak cocok nggak ada gua. Masa? Makanan yang gue bisa makan gue ada. Apa? Makanan yang sambelnya berlimpah, ngerti nggak lo? Sambel merah tomat, tahu nggak lo? Oh. Yang dibejek-bejek, ditaruh di atas makanan gue nggak bisa. Buat gue Kayak sambal bakar. Iya, gue nggak tahu kenapa gue ada fobia tuh di hal itu karena gue selalu meyakini cara orang bikin sambal itu adalah injek-injek. Sambal apa sih? Sausnya ayam. Bukan Bukan yang kaos Sambal pecel. rame, tapi ditaruh tumplek gitu di makanan lo. Karena lu dulu pas kecil sempat traumatis nonton TV. Gue lupa. Diinterogasi. apakah gua pernah lihat atau enggak. Ya kalau misalkan kakek borak sini. Oh, yang acara itu. Lu kemakan tuh pas kecil tuh dia tuh. Modelannya kayak Frindapan, tapi bukan Frindapan gue karena jorok aja menurut gue. Kalau gue red flag gitu. Gua nggak ada sih. Semua makanan gua makan. Berarti lu makan nggak sama kan? Makanan cuma enak banget kan? Lu? Nah masa jadi gua hot text-nya? Iya dong. Gak apa-apa. Jujur dia pasti. Tapi dia makan juga sih masih makan. Makanan yang gue makan apa? Coba. Jengkol makan? Enggak. Sama. Nah, itu nggak makan anjing. Tapi kenapa tapi lu kan ngomong? itu Tapi nggak red flag bagi Nggak dia. red flag buat Kenapa gue. nggak red flag? Gue bisa aja ada jengkol gue pinggirin. Karena Oh. gue kenapa nggak red flag? Karena ya gue emang asing aja, nggak pernah gue coba. Kalau pete gue juga nggak. Pete gue bisa aja makan walaupun hitungannya itu red flag nggak ya? Kalau gue tuh suka aja, cuman nggak gue makan daily. Oke, kalau gitu gua ganti pertanyaannya. Satu makanan yang menurut lo overrated. Wah anjir. Kalau berarti taruh deh. Overrated. Mulai dari gua deh. Ya lo apa deh? Overrated ya. Nah, Bakmi. bakmi. Gua. Bakmi tuh udah terlalu diperes banget. Kalau gua sesuatu yang di ini sama mentai. Oh iya.
Terakhir ada. Terlalu ya. Lalu tuh bakso mentai. Gua ada 2 sih. Sama mie mentai. Gua ada 2. Mentai. Iya. Pokoknya mentai-mentain gua. Gua ada 2 sih sebenarnya. Bami sama satu sebenarnya nih. Ini satu level menurut gua. Taichan. Itu overrated. Bingung sih kalau ditanya begitu, gue makan semua sih masalahnya. Enggak overrated aja, yang udah terlalu maksudnya yang overrated. Kalau konteksnya kayak begitu, gue nasi goreng kan bisa diapa-apain, Kor. Enggak overrated. Iya nasi goreng, kalau kan bakmi. Iya. Gue nasi goreng, karena nasi goreng ya. Lu mau makan nasi goreng, rasanya gini deh. Nasi goreng custom. Ya udah gini, gue nasi goreng gila. Menurut gue janggal. Enak, menurut gua enak. Ya, tapi menurut gue janggal. Kenapa? Itu dua-duanya karbo, Kor. Hah? Kalau lu pikir tuh dua-duanya karbo. Karbu. Iya. Karbo. apa? Mie sama nasi. Itu kan gak ada. Itu mah mawut, Kor. Oh, itu nasi gila ya? Gila. Nasi goreng gila Obama. Nasi gila tuh sosis. Sosis, Oh, iya. bakso Ini gua telur. mawut deh. Iya, mawut. Mawut. Buat gua ngapain digabung? Lu pesennya 2 menu. Oh, berarti mawut ya. Mawut gue. Mawut. Itu orang itu orang Jawa loh, itu yang bikin. Masa lu menghina anjir? Gila, Cuk. Tapi kadang-kadang- Nggak. Parah sih. Gini, menunya itu Padahal apa? Padahal dia dulu pernah bikin satu usaha menunya karbo plus karbo. Bistik. Nasi sama kentang wedges. Lebih janggal. itu bisa dibilang side dish kok. Karena beda ini aja. Nah, kalau menurut gua, kalau maut ada di menu nasi goreng dan mie. Ngerti gak lu? Jadi dia nggak usah digabungin. Nggak usah digabungin. Oh. Kalau Ketoprak Indo ini, ketoprak Indomie. itu juga janggal. Itu jangan sih. Walaupun enak. Walaupun enak. Gua- seenak itu biasa aja. Ya harus rendang sih, tapi kalau mau enak kalau gue Oh, ada tipsnya ya. mie-nya harus rendang. Gue mentai apa-apain yang terlalu kalau dimsum kalau kayak misalkan Apa aja yang dimentain ya? iya pokoknya aduh gue nggak suka deh aneh-aneh deh. Udah dimentai-mentain tuh udah Spaghetti mentai. aduh males banget tuh. Pokoknya yang dimentai-mentain yang nggak seharusnya ya. Gue enggak sih. Itu kalau dari gua. Misalnya apa ada spaghetti mentai. Ada Ada aja kayak kok ada kalau mie ayam mentai ada. Nah itu bamian. Bami juga diapa-apain sekarang anjing. coba Udah pakai sekarang bami udah levelnya pakai brisket. Itu. Udah harga 100.000 bakmi. Jadi kayak gua bami atau enggak Taichan dah. Kalau Taichan udah solasir lah menurut gua. Cukup lah di glorifikasinya. Iya. Itu berapa menit? 5 menit lagi, 40. kan udah cut juga. Ngapain gua cut? Oh iya. Terakhir. Apa? Terakhir nih ya. Lu sebagai Udah pertanyaan gak jelas pasti nih. Gua gak ada di brief. lu sebagai pekerja F&B. Pasti kan lu kalau di tempat kerja Sebenarnya nggak tahu mau nanya apa, tahu nggak lu? ada gua ada. Pertanyaan 1 menit. Ada misalkan kayak toxic apa namanya Tuh nggak bisa diklip. Kalau yang nggak tegas pertanyaannya nggak bisa diklip. Dokter Tirta dong mainnya cepet. iya. Oh main cepet ya. Satu kata. Oh gini aja. Ah satu kata cuman iya enggak doang dong. Enggak. Itu 5 menit enggak? Ini. Oh gini aja. Gue apa? Kasih. Oh gini aja deh. Gini aja gue tahu. Terakhir opini lo tentang Blok M. Nah, Opini lo tentang Blok M zaman sekarang. ya kan brand lu di Blok M semua. Kan brand lo di Blok M semua. Gua Ya maksudnya ada brand-brand lo juga yang lo pegang. secara Di mulut dong. iya. Mata mulut lu. Di situ. Buat gua overrated. Blok M overrated buat gua. Karena Asik. Buat gue berani gue Gue suka kalau dia udah mode-mode begini nih. Buat gue rated. overrated buat gue Blok M. Karena gitu. gini, lu kalau buat gua Blok M tuh nggak memadai as Infrastruktur. bukan infrastruktur. Lu makan di Blok M panas, Kor. Gua akui aja ya. Gua akui, tapi Blok M karena mana cuan nih? gua di sana, Blok- jadi ya udah gua lakuin aja. Blok M mana? Square. Blok M bejanan viral ya. Oh gitu. Berarti Square, Mbak Pujasera Buat gitu gua ya. overrated, Kor. Oh iya. Iya, dan sebenarnya secara makanan dan lu datang ke sana, infrastrukturnya lu mau parkir susah. Karena dia diwajibkan buat pakai MRT. Gitu kan ke sana kan. Betul, ya. betul. Terus AC jujur kita udah bayar sewa berapa dingin. Alias. Tuh, terus karena menurut gue gini, kalau ngomongin makanan sekarang yang lagi in tuh di daerah BSD,
Benar, itu GS. proper, Kor. GS. Iya proper. Dan orang yang datang ke Blok M kalau bukan untuk fashion Fashion show. show nggak akan ke Blok M. Oh, gitu. Ngerti nggak lu? Berarti lu menggarisbawahi orang-orang yang ke Blok M itu mau fashion show. Lebih tepatnya kayak gitu. Oh, nyari apaan sih lu, Kor? Ini High cost dipakai. High cost gua mana, Pak? Deva sini. Sini Deva. Menurut tuh Blok M. Ini bagus banget nih. Sini dong, Pak, sini, Pak. Bentar. Apa tadi nih? Gitu. Cuman kalau buat makanan yang menurut gue sih overrated aja tempatnya ya. Berarti bukan makanannya. Berarti lu membahas infrastruktur. Ya Blok M ya. Iya, lu membahas infrastruktur dong. Ya, dan kalau lu tanya makanan ya rata-rata makanan yang udah ada di tempat lain, ngerti kalau dia buka lagi di situ. Menurut gua kalau gua Blok M itu creativity banget sih. Dia bikin apapun itu keren sih. Terus di gens gua. Iyalah. Menurut gua karena itu kreativitas orang cuy bikin apapun makanan-makanan yang keren. Memang infrastrukturnya mungkin emang nggak ini ya karena dia terlalu padat untuk menampung orang yang sebanyak Setuju. itu. Tapi kalau ngomongin kalau infrastruktur, dia ada MRT, aksesnya cepet. Ya bukan di situnya MRT-nya bagus. Kalau gua lebih ke misalnya ini tempat buat 10.000 orang misalkan. Oke. Iya kan? Iya, 10.000 Tapi orang nih. yang datang 50.000 sampai 100.000 orang kan Ya, ngap. event. Ada event. Gitu. Itu lu nggak akses ke sana juga udah susah, Kor. Iya, itu. Malam Iya. minggu coba lu ke sana cari parkir susah. Tapi kalau untuk kayak brand yang ada di sana, F&B yang ada di sana, menurut gua keren-keren sih. Kreativitasnya tinggi sih. Apa nih? Jadi tadi gimana bini lo? Sorry lagi ribet. Oh, bini lu ribet ya? Minta susu anaknya. Anaknya, anak siapa? Kan bini lu. Anaknya. Susah, lu anak lu apa? dong. Anaknya. Iya. Anak jin. Nah, jadi terakhir sebelum kita menutup podcast ini, gue pengen nanya sama lo, opini lu tentang Blok M zaman sekarang. Apa opininya? Rame banget. Semua brand lu di situ. Benar. Ini sih ngangkat bentar, ini baterainya udah habis, sudah strip, jadi Iya udah tuh, ayo cepetan. 3 menit. Yuk, Oke, jadi menurut gua opini Blok M sekarang sangat rame untuk penggiat-penggiat bisnis bagus, penjualannya pasti naik, tapi rame banget kayak lagi tawaf menurut gua sekarang. Apa sih? Apa tadi lu mau nanya apa? Kata lu rame kan? Enggak, menurut lu overrated atau nggak overrated? Overrated. Overrated. Iya. Karena menurut gua kenapa overrated? Semua orang kesana. Bagus dong. Bagus. Tapi ya udah coba. Maksudnya gimana sih? Kalau gua overrated karena tempatnya nggak memadai. Oh, overrated iya karena lu nggak bisa dapetin, maksudnya kayak misalkan contoh lu mau makan tapi antrinya kayak orang gila gitu, jadi kayak kasihan aja buang-buang waktu ke sana gitu. Oh, Tapi kalau dari segi makanan dan minuman semua F&B atau hiburannya bagus semua menurut gua. itu dia. Oke, kalau gitu teman-teman, ini episode pertama kita. Apa nih namanya? Badokes. Namanya Badokes. Badokes. Barusan dipikirin sama dia, ya kan? Jadi Terlintas di pala dia 2 Iya. detik yang lalu. 2 detik yang lalu. Jadi untuk teman-teman semua yang mau subscribe Badokers yang baru 40 subscriber, Ya. 40 juta. tambahin 2 ya, 1 2 ya. Iya. 3. Jangan lupa di-follow di Instagram, sosial media kita, TikTok, dan tunggu konten kita selanjutnya. Menurut lo opini lo tentang Blok M, tulis di kolom komentar. Oke, let's go.